Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-a'izza wal karamah yang mulia Bapak Yusron Bahamuddin Ambari, saya hormati dan saya muliakan. Dan juga tidak lupa yang mulia Sayyidil Am, yaitu Kiai Haji Faruq selaku Ketua Iqamah Jeddah atau Saudi Arabia. Juga tidak lupa yang mulia Kiai Khalid Ibrahim, yang mulia Bapak Aryo, Kiai Mahfuz, dan juga Kiai Haji Ahmad Rawi yang menyertai saya dari Makkatul Mukarramah, dan juga seluruh jajaran KJRI, KPW, dan juga seluruh anggota Iqamah yang hadir tanpa terkecuali. Kepada seluruh yang hadir, saya muliakan dan saya yakin semua yang hadir dimuliakan Allah. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipersatukan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insya Allah majelis ini akan membawa barokah. Lebih-lebih kita berada di bulan yang paling istimewa, yaitu di syahri Ramadan. Dan kita berada di suatu malam, yaitu malam Jumat, yang ada salah satu hadis menyatakan yurfa'ul adzab amman mata yaumal jumu'ah aw lailataha. Saking mulianya malam Jumat, kalau ada orang mati di malam Jumat, maka dia tidak akan bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Makanya yang belum siap mati dan belum siap bertemu mungkar nakir datang di malam ini. Jadi biar selamat, tapi mudah-mudahan yang hadir panjang umur. Amin. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat dan salam, semoga kita termasuk dari kelompok dan golongan yang nanti di mahsyar berada tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, berada di bawah bendera biru kehijau-hijauan milik Kanjeng Rasul, dengan artian kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafaat, dan insya Allah kita tidak akan masuk neraka ya Allah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya mohon maaf kepada seluruh sesepuh, para tokoh masyarakat, lebih-lebih para alim, para ulama yang hadir. Saya berada di atas, terus duduk di kursi. Sebenarnya disediakan podium, cuman panitia pengertian kalau saya pidato dipakai podium, itu yang kelihatan cuma kopiahnya saja. Kebetulan yang ceramah ini semampai, semeter tak sampai. Tapi yang pendek ini cuma postur badannya saja. Kalau yang alhamdulillah kita oleh Allah diberi umur yang barokah, bisa sampai di suatu bulan yang disebut dengan Ramadan. Ramadan ini tiap tahun pasti hadir kembali. Yang belum tentu hadir kembali, apakah kita di tahun yang akan datang masih hidup, itu yang tidak ada jaminan. Ramadan sampai kapanpun, sampai hari kiamat akan terus berulang. Yang belum tentu apakah kita bisa nanti menjumpai Ramadan di masa yang akan datang. Namun mudah-mudahan panjang umur. Amin. Amin, amin. Oleh karena itu, sesuai penuturan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka waktu kita adalah yang sekarang. Tahun ini adalah tahun kita. Kita belum tentu sampai di masa yang akan datang. Sehingga ketika kita menganggap ini adalah Ramadan terakhir kita, insya Allah kita bisa memaksimalkan ibadah di tahun ini. Amin Allahumma. Karena manusia itu yang pasti itu mati.
Makanya saya sering menyatakan di mana kita masih bisa tertawa, kita masih bisa tersenyum. Itu karena Allah merahasiakan kematian kita. Coba kalau kematian kita sudah diberitahu, ini yang hadir bisa saja ada yang kurang 3 hari. Kok dikit sudah tidak? Enggak, mudah-mudahan. Ini yang hadir bisa saja ada yang kurang 1 bulan, ada yang kurang 5 hari, ada yang kurang 2 bulan, bisa saja. Berhubung waktunya tidak diketahui, kita masih santai, bisa tertawa. Padahal siapakah yang menjamin bahwa besok kita ini masih hidup? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin. Kita tidak tahu di mana kita akan diwafatkan. Yang jelas kita akan mati. Siapa yang duluan, itulah yang dirahasiakan. Makanya kita masih bisa tertawa. Bisa saja yang hadir ini mati duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya yang belakangan. Dari mudah-mudahan sama-sama kami umur. Amin. Amin, amin. Amin. Umur barokah. Makanya orang yang bisa menjumpai Ramadan itu pasti umurnya barokah. Coba kita perhatikan. Amin. Nanti kalau di bulan Rajab itu pasti doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Kebaikan tak? Oh, diberkati. Sebelah kok. Bang Bugis berat itu. Coba kalau masuk ke bulan Rajab, itu pasti doa Nabi yang dibaca oleh kita semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan kami barakah di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berikan barakah di bulan Sya'ban. Tapi yang nomor 3, wa ballighna Ramadan. Nabi tidak meminta barakah di bulan Ramadan, tapi sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Kenapa di Rajab minta barakah, di Sya'ban minta barakah? Untuk Ramadan tidak menyebut barakah, tapi meminta agar umur kita dipanjangkan sampai Ramadan. Kata ulama, dengan berjumpa bulan Ramadan sudah menunjukkan bahwa umur kita itu barakah. Karena barakah sendiri artinya ziyadatu khairin minallah, kebaikan yang bertambah-tambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang umurnya sampai kepada bulan Ramadan seperti seluruh yang hadir menunjukkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi orang yang umurnya barokah. Amin Allahumma. Bagaimana tidak barokah? Ketika barokah itu ziyadatu khairin, tambahan kebaikan. Coba kita satu kebaikan dilipat gandakan 1000 kali. Itu di Ramadan. Al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Ini kamera begini, kamera por jadi romero. Madani, lihat di jauh ini sangka. Abang ngaji bal. Aduh. Ya seperti ngapa gitu, pasal apa? Ngaji gur. Si Mas Gur ngaji ngelu. Bapak Yusuf, ini yang hadir bukan dari Madura. Jadi ini dari Indonesia. Jadi yang hadir ini bukan cuma pakai bahasa Madura. Kalau saya pakai bahasa Madura, saya betul-betul tidak Madura. Gimana? Mohon apa Pak Yusuf? Jadi nanti nggak apa-apa. Saya ceramahnya saya campur bahasa ya. Saya pakai bahasa sesibak. Sesibak pakai bahasa Madura sebagian pakai bahasa. Soalnya saya nggak bisa ceramah pakai bahasa Indonesia. Saya biasanya pakai bahasa Madura. Jadi kalau disuruh pakai bahasa Indonesia itu kurang terbiasa. Tetapi kalau masih bahasa Indonesia masih bisa saya layani. Kalau disuruh pakai bahasa Arab, mulai kita lapor. Karena kebetulan saya pertama kali nyampe Arab cuma sekarang ini. Jadi belum pernah. Kebetulan saya punya famili, punya keluarga dari orang besar di Saudi Arabia, yaitu Kiai Faruk. Beliau ketua Iqamah, kebetulan masih ada famili. Cuma orang tidak akan percaya karena beliau besar, saya kecil. Ini pertama kali, makanya saya pas nyampe ke Arab itu agak bingung. Di Masjidil Haram agak bingung, karena di Haram itu kok semuanya Habib. Di Indonesia Habib itu kan jarang-jarang ada Habib hidup panjang pakai jenggot. Di Haram Habib semua. Saya sampai tanya sama pengurus saya yang bawa umroh, Kiai Ahmad Rawi. Saya heran, di Mekah itu kok banyak pondok pesantren. Kalau di
di Indonesia itu kan pondok pesantren pondok itu jarang-jarang. Tapi di Haram semuanya pondok. Yang mana gitu? Itu bukan pondok, itu funduk. Itu saya kira pondok. Pantes saja ada di Haram hafal Quran semua. Ternyata banyak pondoknya. Bukan hafal Quran, tapi memang bahasanya bahasa Arab. Jadi mohon maaf yang tidak mengerti bahasa Madura nanti kalau saya campur di. Soalnya repot. Kalau bahasa nggak sama itu repot. Sama dengan ceritanya ada orang Madura nikah sama orang Surabaya, Pak Yusuf. Orang Surabaya nggak ngerti bahasa Madura. Istrinya orang Madura nggak ngerti bahasa Surabaya. Pas malam pertama suaminya bilang sama istrinya, dicekel. Nggak bahasa Madura dicekel itu begini, Pak. Cekel dia. Padahal suaminya tuh bilang cekel itu pegangkan. HP-nya maksudnya HP. HP, mohon maaf jangan kemana-mana pikirannya. Jadi si suami bilang dicekel. Cekel di sini. Nah orang Madura itu kalau menikah, kalau belum mau hamil, itu pasti bahasanya masuk KB. Jadi orang Madura kalau tidak ingin hamil masuk KB. Jadi si istri bilang sama suami, Mas, masuk KB mas. Kata suami, iya deh masuk KB. Nah, Surabaya masuk KB itu ya udah dirasakan. Jadi inginnya nggak punya anak, malah anaknya kembang. Kenapa? Bahasanya nggak sama. Apalagi antara Madura dengan Surabaya. Madura sama Madura itu nggak sama. Nggak sama. Madura yang ada di Kalimantan dan Madura dibagi dua, Pak Yusuf. Ada Madura negeri, ada Madura swasta. Yang Madura negeri itu saya. Dari Madura ke Kabupaten Bangkalan sampai Pamekasan Sumber itu Madura negeri. Kalau yang swasta seperti Jember, Pasuruan, Banyuwangi, Probolinggo, Madura swasta. Pontianak, Kalimantan Barat, itu bahasanya nggak sama. Banjarmasin nggak sama, beda. Kalau kata orang Madura yang negeri itu jalan, di Pontianak jadi tembok. Makanya di Pontianak, mari kita jalan-jalan ke tembok, ke cek kalau. Nah itu jalan-jalan di dalam raya itu kata Pontianak tembok. Kata orang Madura rujak, Madura yang ada di Banjarmasin itu pencok. Madura yang ada di Bawean mancok. Ini kalau tidak mengerti bahasa Madura dengan benar itu bisa hancur. Makanya mohon maaf, jangankan yang di luar Madura, antar Madura bahasanya agak sama. Tapi alhamdulillah meskipun berbeda agak sama, tapi kita tetap satu dan pada kesempatan kali ini berkumpul berarti kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Alhamdulillah luar biasa Indonesia. Tadi di mobil saya berbincang-bincang sama Pak Mahfud yang jemput itu. Katanya di Saudi Arabia ada bangunan yang ketinggiannya itu 1 kilo. 1 meter masih dalam proses. Kata Ki Mahfud itu kurang hebat, lebih hebat Indonesia. Di sini bangunan baru mencakar langit. Di Indonesia belanjanya saja ke matahari. Di sini masih belum nyampe langit, di Indonesia belanja ke matahari. Makanannya terang bulan. Bulannya dimakan, mataharinya jadi pasar. Itu Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Apalagi orang Madura. Orang Madura itu bang, selangkah lebih maju dari manapun. Slogan orang Madura pasti selangkah lebih maju. Sampai terkenal jual bensin di dekat pom bensin. Itu cuma orang Madura. Cina yang menguasai perdagangan dunia kalah sama Madura itu. Tetap orang Madura selangkah lebih maju. Nanti kalau kita ke Indonesia coba lihat, kalau ada Cina jual emas tokonya besar, selangkah lebih maju orang Madura jual kacang. Makanya orang Madura itu selangkah lebih maju. Gak pernah kalah orang Madura. Dan juga luar biasa Ikama yang hadir pada kesempatan kali ini memfasilitasi dan juga KJRI yang memberikan warna dan kesempatan. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan cuma di dunia, tapi kita di akhirat bersama kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Mudah-mudahan kubur kita barokah. Amin. Mudah-mudahan kita masih bisa merasakan puasa di tahun yang akan datang. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kata ulama, Ramadan ini adalah madrasah yang mengajari kita. Jika musik ini karena kemudian bukan nopo-nopo. Kalau yang kecil-kecil, karena ini anak-anak boleh mungkin penampilan, dan bukan cara berani ini. Jadi ini kira selektif bagi semua yang kecil-kecil. Saya di Madura kalau kondangan atau pengajian, acaranya Hafizul Ibtihal TK
Pas saya ceramah, anak-anak naik ke atas semua. Saya dikira siswa baru sama. Jadi begitu penceramah mau kayak gini, nak bisa tapi boleh juga. Saya ini kalau orang Aisyah nggak paham, paham. Meskipun nggak paham yang ketawa, kalau yang ketawa. Ini tertawa kan paham yang tertawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ramadan ini madrasah. 1 bulan kita diberi pelajaran oleh Ramadan untuk kita gunakan 11 bulan. Makanya kata ulama, puasa kita diterima atau tidak, kita tidak tahu di bulan ini. Apakah puasa saya diterima? Apakah puasa saya mumtaz? Tidak bisa diketahui pada bulan ini. Terus sabar. Dari Syawal sampai Sya'ban nanti akan ada tanda dan ciri. Apa tanda dan cirinya Ramadan kita diterima? Kata ulama, amalul hasanati ba'daha 'ala tawali. Diketahui madrasah kita, madrasah Ramadan sukses mendidik kita sebagai santri Ramadan, alumni Ramadan setelah keluar dari Ramadan. Amalul hasanati ba'daha 'ala tawali. Kebaikan-kebaikan yang dilatih di bulan Ramadan bisa direalisasikan setelah bulan Ramadan. Lalu pelajaran apa saja yang diberikan Ramadan? Yang pertama, Ramadan mengajari kita yang puasa di bulan Ramadan dengan sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ramadan. Bapak Ibu ini tadi sebelum sholat asar pasti berwudu. Sebelum berwudu pasti berkumur. Saat berkumur, andaikan kita mau korupsi air, separuh kita buang, separuh kita telan. Jangankan surtoh, jangankan polisi, tetangga yang ikut wudu di samping kita gak tahu. Betul. Kalau kita pas berkumur-kumur, kita curi, separuh kita buang, separuh kita minum. Adakah yang tahu? Ada yang tahu. Polisi tidak tahu, tetangga tidak tahu. Adakah yang mencuri air ketika berkumur-kumur? Kenapa enggak? Kenapa enggak melakukan? Tidak ada yang tahu. Karena di Ramadan kita diajari, polisi tidak melihat, suami tidak tahu, tapi Allah menjaga kita di waktu dimanapun kita berpuasa, sehingga dengan meminum air yang orang lain tidak tahu, Allah akan membatalkan puasa kita. Sayang, keimanan ini kadang cuma di Ramadan. Keluar dari Ramadan kita menilai hanya takut ketika ada yang menjaga, dan kita berutang ketika tidak ada yang menjaga. Kita lebih takut CCTV daripada Allah. Betul. Kalau di jalan raya ngebut, yang kita takutkan kan sensor CCTV. Takut kena 400 riyal. Betul. Mana kemarin saya diantar ke Mekah, itu sama polisi karena disuruh belok, mobil kami nggak belok, langsung difoto. Supir cek takut. Kenapa? Karena kena kamera polisi. Padahal di Indonesia kalau sama polisi di kamera, pada Indonesia gini. Itu bedanya antara Indonesia dengan Saudi. Di Indonesia gak takut sama CCTV, gak takut. Kalau di haram itu sama polisnya agak tidur di Mekah itu di haram itu. Tapi lebih takut sama CCTV-nya, sama kameranya. Kalau di Indonesia, jangankan polisi yang bangun, sama polisi tidur saja takut. Di sini gak ada polisi tidur ternyata. Gak ada. Di Indonesia kalau ada polisi tidur pasti pelan. Kenapa? Penyok sepedanya tidur. Itu di Indonesia, karena polisi itu satu dibagi dua, ada polisi bangun, ada polisi tidur. Kalau di sini ternyata polisinya tidak ada yang tidur. Dan kita diajari untuk iman, sehingga ketika merasa diawasi Allah dalam setiap waktu dan tempat kita akan jujur. Kita tidak akan melakukan kejelekan. Sayang, kejujuran karena keimanan itu kita lakukan di Ramadan. Setelah Syawal kita tidak jujur lagi. Makanya dulu ada cerita, ada orang Indonesia jualan di Mekkatul Mukarramah, mungkin di sekitar Haram, mungkin jualan kaos, jualan baju. Dia kasih bacaan, dia diketahuan orang Indonesia, dia kasih bacaan, dijamin tidak luntur. Akhirnya orang Indonesia yang umroh tanya, Indonesia, Indonesia, ini Indonesia ya, belanja di sini saja. Belanja, kebetulan ada jaminan dijamin tidak luntur. Beli kaos yang dipakai 3 hari dicuci, luntur. Mau
orang Indonesia, saya Indonesia, lu kok nipu sebenarnya? Nipu apa? Nah ini ada bacaan dijamin tidak luntur. Nah ini kaosnya luntur. Dijawab sama yang jualan, Pak, di sini Saudi Arabia, di sini Mekah Mukarramah, di mana-mana kalau di Mekah itu bacaannya bukan dari kiri tapi dari kanan ke kiri. Ini bukan dijamin tidak luntur, tapi luntur tidak dijamin. Kenapa kok bisa demikian? Kita kadang-kadang mau jujur kalau ada yang ngawasi, tapi ketika tidak ada yang ngawasi kita akan berbuat curang kembali. Sama kalau di Indonesia, kalau lagi lampu merah, maka karena bukan CCTV di Indonesia, bukan sensor tapi polisi, itu kalau sudah tidak ada polisi pasti nerobos lampu merah. Itu di Indonesia. Jadi kalau lihat kanan tidak ada polisi, kiri tidak ada polisi, pasti nerobos lampu merah. Pas nerobos ketahuan polisi, prit, mas. Dari mana mas? Bangkalan. Sampai tahu tata cara berbicara? Tahu. Sampai tahu kalau lampu merah nggak boleh nerobos? Tahu. Sampai tahu di sini tadi lampu merah? Tahu Pak? Lu kok nerobos? Saya tidak tahu di sini ada bapak. Jadi kita akan berbuat baik kalau dijaga. Kita akan berbuat baik kalau diawasi. Tapi kita akan kembali brutal ketika tidak ada yang mengawasi. Kenapa kok demikian? Keimanan yang berimpas kejujuran hanya kita lakukan di Ramadan. Tapi keluar dari Ramadan kejujuran itu kita tinggalkan. Padahal Allah tidak hanya menjaga kita di bulan Ramadan, tapi Allah menjaga kita juga di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, 1 bulan kita dididik oleh Ramadan, iman, merasa diawasi Allah. Kita tidak makan, tidak minum meskipun tidak ada orang, karena yakin ada Allah. Maka marilah kita lakukan itu di luar Ramadan dengan merasa selalu dijaga oleh Allah. Maka kita tidak akan melakukan kemaksiatan. Karena meskipun orang lain tidak tahu, polisi tidak mengawasi, Allah menjaga kita tanpa tidur. Sehingga kalau ini sukses, maka kita akan menjadi orang yang amalul hasanah ba'da amal tawali. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin Allahumma. Ini yang pertama. Jadi Ramadan mendidik kita iman. Ramadan mendidik kita jujur. Yang kedua, Ramadan mendidik kita istiqomah. Ini apa ini istiqomah? Melakukan kebaikan itu gampang, tetapi istiqomah mempertahankan kebaikan itu tetap dilakukan itu yang sulit. Belum. Tahajud siapapun bisa melakukan. Yang sulit istiqomah tahajud. Ngaji itu gampang. Yang sulit istiqomah ngaji tiap hari itu yang sulit. Belum. Bahwa gini, Ramadan ini kita tiap hari pasti makan jam 6.30. Selama 1 bulan pasti istiqomah itu. Kita kalau sudah jam 5.10 subuh pasti tidak makan. Itu pasti istiqomah 1 bulan. Sayang, keistiqomahan ini tidak dijadikan pelajaran untuk istiqomah ibadah setelah bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Makanya saya ulangi, berbuat baik itu gampang, istiqomah itu yang baik. Istiqomah itu yang sulit. Makanya sampai dinyatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah, kontinuitas, terus menerus itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karena orang yang mempunyai karamah belum tentu istiqomah, tapi orang yang istiqomah sudah pasti dia mempunyai karamah. Berbuat baik itu gampang, mempertahankan kebaikan itu sulit. Mengaji itu gampang, mengaji tiap hari itu sulit. Salat tahajud itu gampang, bisa tahajud tiap hari itu sulit. Beristri itu gampang, mempertahankan istri tetap satu itu yang sulit. Tepuk tangan yang merasa ini bagaimana? Saya kebetulan termasuk yang istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Jadi saya istri. Makanya saya sangat berterima kasih diundang di Jeddah. Saya tahu juga karena mulai dari Indonesia saya dengar kabar kalau ke Mekah dapat barokah, kalau ke Madinah dapat syafaat, kalau ke Jeddah dapat kurma. Sengaja pakai bahasa Arab istri saya ini. Jadi mohon kalau istrinya ditanya apa bahasa Inggrisnya kurma, jangan dikasih tahu. Bilang aja kurma yang masih mentah. Jadi itu saya punya paman ini, alhamdulillah.
tidak istiqomah. Jadi nanti mudah-mudahan saya kasih ilmunya saya paham dengan sebentar, nanti sebentar. Alhamdulillah langsung hilang. Nih kita Indonesia kayak gitu, langsung hilang. Di lokal yang berbaik. Yang pertama, iman. Buahnya iman itu akan jujur. Orang kalau iman pasti jujur. Kenapa? Meskipun tidak ada yang mengawasi, tidak kelihatan polisi, tidak terekam CCTV, Allah yang mengawasi kita. Jadi makanya orang yang beriman pasti jujur. Betul. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang jujur. Amin. Terus yang kedua, buah daripada Ramadan yaitu adalah istiqomah. Sehingga kita selama 1 bulan diatur makan kita. Kita pasti istiqomah. Kita tidak makan pasti istiqomah. Sehingga kata Rasul, sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan sehat. Kenapa kok sehat? Karena ketika 4 jam lambung kita bekerja untuk mengunyah makanan, 8 jam istirahatkan setiap hari. Makanya orang yang berpuasa pasti sehat. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang disehatkan oleh Allah. Orang-orang yang tidak mempunyai penyakit. Kalau ada yang punya penyakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin. Kalau yang punya kesulitan, dimudahkan oleh Allah. Amin. Amin. Kalau yang punya masalah, diberi jalan keluar dengan mudah. Amin. Amin. Kalau ada yang punya hutang, mudah-mudahan cepat membayar hutangnya. Amin. Amin. Kalau belum mampu membayar hutang, yang memberi hutangan mudah-mudahan lupa. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan puasa kita diajari persatuan dan kekompakan. Al-ittihad, persatuan. Persatuan apa saja yang diberikan oleh Ramadan? Yang pertama, persatuan fil kaifiyah. Caranya kita berpuasa sama. Antara yang raja dengan yang rakyat itu pasti 12 jam. Jadi nggak boleh saya raja masih ikut rakyat 12 jam, saya puasa 6 jam. Tak boleh. Jadi sama.